Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini materi mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, untuk hari ini, kompetensi dasarnya kita sudah masuk ke 3.3, yaitu menganalisis sistem administrasi kepegawaian dan melakukan pengelompokan sistem administrasi kepegawaian. Untuk materi-materi yang lalu, mulai dari pengertian ruang lingkup, regulasi kepegawaian sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk kompetensi dasar 3.3 mengenai sistem administrasi kepegawaian. Nah, sistem apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalkan suatu negara. Nah, negara ini merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan. Ada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, provinsi-provinsi ini saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Nah, sekarang bicara mengenai sistem administrasi kepegawaian. Nah, apa sih sistem administrasi kepegawaian? Adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi di dalam satu negara itu terdiri dari beberapa bagian-bagian, salah satunya adalah sistem administrasi kepegawaian. Nah, bagian lainnya juga ada, misalkan sistem administrasi keuangan, sistem administrasi yang berhubungan dengan hukum, sistem administrasi yang berhubungan dengan sosial, dan lain sebagainya. Di mana sistem-sistem itu satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai sistem administrasi kepegawaian, di mana sistem ini yang mengurusi mengenai kepegawaian atau tenaga kerja yang ada di negara kita atau di Indonesia. Nah, sistem administrasi kepegawaian ini mengenal adanya dengan beberapa sistem, yaitu yang pertama, Unified System. Apa sih Unified System? Unified System merupakan suatu sistem kepegawaian yang dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Jadi Unified System ini yang mengurusi sistem kepegawaian adalah dari pusat, ya, dilakukan oleh lembaga tingkat nasional yang memang dibentuk khusus untuk keperluan dalam kepegawaian tersebut. Sedangkan yang kedua ada integrated system. Nah, integrated system adalah suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Jadi integrated system ini mengurusi semua mulai dari awal dari perekrutan sampai PHK atau pemutusan hubungan kerja itu yang menentukan adalah tingkat pusatnya. Nih. Yang ketiga ada spirited system.
yaitu merupakan sistem kepegawaian di mana manajemen mulai dari perekrutan sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah, ya. Nah, di sini ada 3 sistem kepegawaian di Indonesia. Nah, kalau unifit system itu sistem kepegawaiannya diatur oleh lembaga tingkat nasional. Jadi khusus mengurusi satu bidang tertentu. Sedangkan untuk yang integrated itu sistem kepegawaian yang mulai dari perekrutan sampai pensiun itu yang mengurusi adalah pusat. Sedangkan kalau yang separated adalah sistem kepegawaian mulai dari perekrutan sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih sistem pengangkatan pegawai yang ada di Indonesia? Nah, sistem pengangkatan pegawai itu ada bermacam-macam, ada 5 macam. Yang pertama yaitu karir system. Nah, sistem ini menekankan bahwa dalam pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas kecakapan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja pegawai diperhitungkan dan ikut menentukan. Jadi karir sistem ini berdasarkan sistem karir perorangannya. Jadi pada waktu dia masuk itu kan pasti ada tes ya, tes kemampuan, pengetahuan, psikologi. Nah, itu didasarkan hasil tesnya itu. Kalau memang bagus otomatis dia akan diterima berdasarkan kemampuan kecakapannya. Nah, nanti dengan berjalannya waktu setelah dia beberapa lama bekerja, nah untuk kemajuan karirnya itu juga akan diperhitungkan lamanya dia bekerja di samping dengan pengetahuan dan pengalamannya. Itu karir sistem. Yang kedua ada patronik system. Patronik system ini adalah pengangkatan pegawai didasarkan atas keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Nah, patronik system ini berdasarkan rasa keinginan untuk membantu, rasa iba, ya. Nah, rasa iba ini ada beberapa segi, entah dari ekonomi, entah dari keadaan jasmani atau rohani, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Jadi patronik sistem ini berdasarkan karena keinginan untuk membantu orang tersebut. Yang ketiga ada merit system. Merit system adalah pengangkatan pegawai didasarkan atas kecakapan. Sistem ini beranggapan bahwa negara akan maju apabila pegawai-pegawainya terdiri atas orang-orang yang cakap. Jadi merit system ini berdasarkan kemampuan, keahlian, pengalaman itu pada sistem ini. Yang keempat ada spolis system, ya. Ada spolis system. Spolis system adalah merupakan sistem pengangkatan pegawai atas dasar dari keanggotaan seseorang dalam suatu partai. Nah, spolis system ini merupakan sistem pengangkatan pegawai yang tertua di dunia. Ya, sehingga banyak negara yang tidak menerapkan model ini karena sistem ini tidak begitu memperhatikan kecakapan pegawai sehingga efisiensi kerja tidak dapat
capai. Karena apa? Karena mereka mengangkatnya berdasarkan karena dia masuk dalam kelompok partai atau dalam satu kelompok dia saja tanpa memperhatikan apakah orang ini mampu atau bisa dalam bekerja. Nah, yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme ini sistem pengangkatan pegawai yang lebih didasarkan pada keluarga, saudara, dan teman dekat. Ya. Nah, nepotisme ini ya dia mengangkat pegawai tersebut karena ada masih kekerabatan, masih persaudaraan, atau masih pertemanan. Jadi mereka mengangkat tanpa memperhatikan apakah mereka mampu ataukah tidak. Nah, itu 5 sistem pengangkatan pegawai yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sistem kepegawaian di Indonesia itu bagaimana? Sistem kepegawaian di Indonesia itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah sistem kepegawaian nasional, di mana pegawai yang berkedudukan di pusat yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, jadi di sini pegawai-pegawai yang berada atau berkedudukan di pusat, nah itu termasuk dalam sistem kepegawaian nasional. Yang kedua, sistem kepegawaian daerah. Nah, sistem kepegawaian daerah merupakan pegawai yang berkedudukan di daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Nah, untuk yang sistem kepegawaian pusat itu biasanya dia masuk dalam wadah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BKN merupakan suatu badan yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari presiden atau pusat. BKN juga melakukan beberapa fungsi. Jadi BKN ini lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Nah, BKN mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk sistem kepegawaian daerah itu masuk ke wadah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Merupakan suatu badan kepegawaian yang ada di daerah yang bertujuan untuk membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah. Tanggung jawab BKD berada langsung di tangan kepala daerah masing-masing. Nah, BKD ini juga melakukan beberapa fungsi. Jadi kalau BKN itu pertanggungjawabannya langsung ke presiden, sedangkan BKD atau Badan Kepegawaian Daerah pertanggungjawabannya kepada kepala daerah masing-masing. Oke, lanjut. Nah, sekarang pegawai-pegawai dalam susunan sistem kepegawaian nasional itu apa saja sih? Nah, di sini ada beberapa pegawai yang masuk dalam susunan sistem kepegawaian nasional. Yang pertama adalah PNS, Pegawai Negeri Sipil. Nah, pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat
dan pegawai negeri sipil daerah. Nah, secara rinci biasanya pegawai negeri pusat itu bertugas di satu kementerian negara yang bernomenklatur yaitu departemen dan di kantor menteri koordinator dan menteri negara. Yang kedua di lembaga-lembaga non-departemen dan perwakilannya di daerah. Yang ketiga di kantor wilayah departemen. 4 di lingkungan perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan instansi di luar negeri. Yang kelima, di lingkungan pemerintah wilayah administrasi provinsi. Yang keenam, diperbantukan kepada pemerintah daerah. Yang ketujuh, diperbantukan kepada BUMN atau BUMD, Badan Umum Milik Negara atau Badan Umum Milik Daerah. Yang terakhir ditugaskan kepada proyek-proyek pemerintah. Nah, itu pegawai-pegawai negeri sipil pusat ya, itu biasanya penempatannya ada di mana. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah atau provinsi atau kabupaten atau kota yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau di luar instansi induknya. Nah, di sini perbedaannya ada pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Kalau pegawai negeri sipil pusat itu penggajiannya adalah dibebankan kepada negara atau pemerintah pusat. Sedangkan pegawai negeri sipil daerah itu penggajiannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja dari daerah masing-masing. Yang kedua, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada dasarnya, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah pegawai negeri. Namun, beberapa ketentuan tentang pegawai negeri tidak berlaku bagi anggota TNI Polri. Nah, setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruh dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi pegawai yang masuk dalam sistem kepegawaian nasional salah satunya juga adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, Tentara Nasional, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara itu masuk ke dalam sistem kepegawaian nasional. Tetapi anggota TNI ini meskipun sama-sama pegawai negeri, namun ada beberapa ketentuan yang tidak berlaku bagi anggota TNI atau Polri. Nah, selanjutnya yang ketiga, anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas: yang pertama, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pegawai negeri sipil.
atau bagi PNS Kepolisian RI berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Maksudnya di sini kalau anggota kepolisian itu memang dia bertugas di kepolisiannya. Sedangkan kalau yang kedua pegawai negeri sipil itu adalah staf-staf atau pegawai-pegawai yang bekerja di instansi-instansi di kepolisian tersebut. Yang keempat, pejabat negara. Pejabat negara dapat diangkat menjadi pegawai negeri dapat diangkat menjadi pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan atau lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, siapa saja yang termasuk dalam pejabat negara? A. Presiden dan Wakil Presiden. B. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR. C. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR. D. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. E. Hakim pada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan. F. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). G. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. H. Gubernur dan Wakil Gubernur. I. Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota. J. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, itu anak-anak pegawai-pegawai yang termasuk dalam susunan sistem kepegawaian nasional. Sekarang yang terakhir, PNS lainnya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa PNS dapat diperbantukan pada BUMN atau BUMD. Namun, tidak semua pegawai BUMN atau BUMD berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, status kepegawaian para pegawai BUMN dan BUMD berbentuk perusahaan jawatan adalah pegawai negeri. Sedangkan status kepegawaian para pegawai BUMN atau BUMD yang berbentuk perusahaan umum adalah pegawai perum yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, serta hak dan kewajibannya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Sementara status kepegawaian para pegawai berbentuk perusahaan perseroan atau PT merupakan pegawai perusahaan swasta
biasa. Nah, jadi di sini untuk PNS lainnya, kalau perusahaannya itu berbentuk perusahaan jawatan, ya perusahaan jawatan, maka status pegawainya adalah PNS, pegawai negeri. Sedangkan kalau berbentuk perusahaan umum, ya maka sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja berdasarkan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, sedangkan untuk perusahaan perseroan atau PT itu merupakan pegawai perusahaan yang bersangkutan atau pegawai perusahaan swasta biasa. Nah, anak-anak itu materi untuk sistem kepegawaian yang kita pelajari pada hari ini. Apabila nanti ada materi yang belum atau kurang paham, silakan untuk ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.